Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mas pagi nih anak-anak Ibu sepertinya kurang semangat. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Pagi Bu, Pagi Bu, baik Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, tadi bener tuh Windy jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, coba sekarang Ibu mau anak-anak Ibu semuanya on cam dan on mic ya. Nanti kalau Ibu tanya kabarnya Baik Bu. kabar, jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah siap? Siap Bu. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Allahu Akbar. Nah, karena anak-anak Ibu sudah semangat semua untuk mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Pria Apriliana. Hadir enggak hari ini? Hadir Bu. Hadir? Oke, Mbak. Pria sudah siap sepertinya mengikuti pembelajaran hari ini. Nomor absen kedua ada Rahma. Hadir, Rahma? Bolos Bu. Aduh, Sanggita tahu kabarnya Rahma? Kenapa tidak hadir hari ini? Tidak Bu, Rahma tidak memberitahu saya. Oke, nanti kali aja di tengah pembelajaran Rahma ikut ya. Yang ketiga ada Ratna. Ratna, apakah hadir? Hadir Bu. Hadir, Ratna. Yang ketiga ada Tri Cahyaning Tias, apakah hadir hari ini? Hadir Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Ci Tias. Yang kelima ada Tri Sulisti. Hadirkah hari ini? Hadir Bu. Oke, Tri Sulisti hari ini hadir hari ini. Berikutnya ada Tri Wahyuni. Hadir? Hadir Ibu. Oke, Tri Wahyuni hadir. Anak Ibu selanjutnya ada Safasan. Apakah hadir hari ini? Safasan. Kayaknya masih Bu, Safa. Oke, kita tunggu nanti Safasan ya untuk bergabung. Berikutnya ada Sanggita. Hadir Bu. Oke, Sanggita hadir, pinter. Selanjutnya ada Shirley Vindi. Hadir Shirley Vindi? Hadir Bu. Oke, Mbak Shirley. Selanjutnya ada Salisa. Hadir nggak Salisa nih? Hadir Bu. Hadir. Bisa dulu. Suaranya kecil sekali Salisa. Oke, berikutnya ada Vita. Vita Januarti, Vitalia hadir. Oke, hadir. Murid Ibu yang terakhir. Windy Mustari apakah hadir? Hadir. Hadir. Oke. Sudah ada yang belum keabsen kan? Anak-anak Ibu hari ini?
Sepertinya sudah terabsen semua ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Mungkin bisa dipimpin oleh pria. Siap, Bu Guru. Ya, pria, silakan pimpin teman-temannya buat berdoa ya. Siap, Bu. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih pria sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa hari ini. Belum masuk ke pembelajaran, nonton dan menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama ya anak-anak. Ya, Bu. Anak-anak nanti bisa on-kan mic-nya untuk bernyanyi bersama-sama. Mana Bu lagunya, Bu? Udah muncul, Bu. Udah muncul. Sudah muncul ya? Sudah, Bu, tapi masih gelap. Oke, kita hari ini sebelum pembelajaran akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Suaranya belum muncul ya, Bu? Suaranya muncul belum? Nggak ada suaranya. Ada suaranya itu, Bu. Bentar ya. Bela bersama. Satu bangsa, Satu bahasa kita, tanah air pamijahan untuk lama-lama menyanyi
Ya. Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, pinter banget anak-anak ibu ya. Hafal lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, kita langsung masuk ke pembelajaran pada hari ini. Kita akan belajar tema 1, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak sih Indonesia itu disebut negara apa? Ayo ada yang bisa jawab. Kesatuan. Itu, Bu. Kepulauan, Bu. Kepulauan, kesatuan, ada lagi? Garis. Garis, pinter. Apalagi anak-anak? Maritim. Pinter sekali anak-anak ibu ini ya. Nah, Indonesia itu disebut sebagai negara kepulauan karena apa anak-anak? Karena terdiri dari banyak pulau-pulau. Benar sekali. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari berbagai macam pulau. Nah, dari berbagai macam pulau itu, Indonesia memiliki banyak keberagaman. Dan Indonesia itu disebut sebagai bangsa majemuk. Anak-anak ibu ada yang tahu mengapa Indonesia disebut bangsa majemuk? Belum tahu. Saya tahu. Saya tahu. Ayo, kenapa bangsa Indonesia disebut bangsa majemuk? Karena memiliki keragaman budaya. Pinter, Vita. Mengapa bangsa Indonesia disebut bangsa majemuk? Karena terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Anak-anak ibu ada yang bisa nyebut gak? Agama yang ada di negara kita ini ada berapa? Saya, Bu. Ayo, Sanggita ada berapa? Ada 6, Bu, agama yang diakui, Bu, di Indonesia. Coba sebutkan. Islam, Islam, pinter. Kristen, Kristen, pinter. Katolik, Bu. Katolik. Sama apa lagi ya, Bu? Bentar, Bu, saya lupa. Ayo, temennya bisa bantu nggak? Konghucu. Ayo, Bu, bantu, Bu. Masa saya Konghucu. sendiri? Buddha. Buddha. Satu lagi. Hindu. Hindu, pinter anak-anak ibu ya. Berarti ada 6 agama yang diakui di negara kita. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu nggak sih apa itu suku bangsa? Tidak tahu. Saya tidak tahu. Ayo, yang lainnya. Tidak, Ibu. Tidak ada yang tahu. Belum tahu, Bu. Oke, karena anak-anak ibu belum tahu, maka akan ibu beritahu. Suku bangsa merupakan suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk kepada ciri khas seperti budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Nah, ibu tanya lagi anak, di negara kita ada berapa suku bangsa ya? Coba kita mulai dari Pulau Sumatera.
Ada berapa suku bangsa anak-anak kira-kira di Pulau Sumatera? Ada yang tahu? Banyak, Bu. Banyak, Bu, banyak. Ada banyak suku bangsa yang ada di Pulau Sumatera. Aceh, Aceh, Batak, Batak. Apalagi ya, Bu? Lupa, Bu. oke. Berarti anak-anak Minang. itu bisa nyebutin dua ya. Minangkabau, pinter 3. Minang. Padang, Padang. Padang. Apalagi udah? Udah, Bu, nggak tahu. Palembang. Palembang. Padang masuk nggak, Bu? Padang sudah tadi disebut Oh iya. Windy. Itu Bu, yang Melayu-Melayu itu. Masuk nggak, Suku Bu? Melayu. Anak-anak ibu udah pintar menyebutkan suku bangsa yang ada di Pulau Sumatera. Selanjutnya kita ke Kalimantan. Ayo, ada suku apa aja di Dayak. Pulau Kalimantan? Baduy. Dayak, Baduy. Baduy itu di Jawa, Bu. Oh, salah tuh. Berarti suku Baduy itu ada di Jawa. Tadi siapa yang nyebut suku Baduy ada di Kalimantan? Bukan aku, Bu, bukan aku. Yang di Kalimantan itu Bu, Bugis. Oh, Bugis, Bu. Salah sebut. Suku Banjar, Oke, Bu. Banjar. Banjar. Banjar, Kita lanjut ke Dayak. pulau berikutnya ya, anak-anak. Ada di Bali, ada suku apa aja? Bali. 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 Terus Nggak tahu lagi. di Bali itu ada Bali, Sasak, dan kita lanjut ke pulau berikutnya, Sulawesi. Ada suku apa aja di Pulau Sulawesi? Toraja. Toraja. Pintar. Bugis. Selanjutnya ya, selanjutnya ada Pulau Papua. Di Pulau Papua ada suku apa aja? Asmat. Papua. Papua. Oke, anak-anak ibu pinter ya, sudah menyebutkan suku bangsa yang ada di pulau-pulau di Indonesia. Selanjutnya, kita tonton video bersama-sama ya, biar anak-anak ibu lebih paham mengenai suku bangsa yang ada di Indonesia. Persebaran suku bangsa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke berjumlah lebih dari 1.300 suku bangsa. Selain beragam, jumlah maupun besaran populasinya, setiap jenis suku bangsa juga bervariasi. Kelompok suku bangsa di Indonesia tersebar di Provinsi Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Sedang kelompok suku bangsa terbesar di Indonesia ada di Pulau Jawa. Provinsi Sumatera. Provinsi Sumatera banyak didiami oleh suku Aceh, suku Batak, suku Minang, suku Melayu, dan suku Reja. Selanjutnya adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia. Lebih dari 60% populasi penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Suku-suku yang mendiami Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Madura. Selanjutnya ada Pulau Bali. Suku yang mendiami Pulau Bali ada suku Bali, suku Sasak, suku Sumbawa, dan suku Bima. Lalu di Nusa Tenggara Barat ada suku Bayan, suku Dompu, suku Bima, suku Sasak, dan suku Sumbawa. Lalu di Nusa Tenggara Timur ada suku Ende, suku Datun, suku Rote, dan suku Manggarai. Provinsi Papua. Papua adalah pulau yang terletak di bagian paling timur Indonesia. Dulunya Papua disebut sebagai Irian Barat atau Irian Jaya. Di sana terdapat banyak sekali suku yang beragam. Contohnya ada suku Huli, suku Asmat, suku Amungne, dan suku Muyu.
Provinsi Maluku. Maluku menurut catatan sejarah merupakan tanah surga dengan hasil alam berupa jengkeh, emas, dan mutiara. Adapun suku-suku yang mendiami Provinsi Maluku ini ada suku Wayoli, suku Manipa, suku Manggole, dan suku Eda. Provinsi Sulawesi. Sulawesi merupakan pulau terbesar keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Adapun suku-suku yang mendiami Pulau Sulawesi ini ada suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja, dan suku Mandar. Dan yang terakhir ada Pulau Kalimantan. Kalimantan terkenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai karena banyak sungai yang mengalir di pulau ini. Adapun suku yang mendiami Pulau Kalimantan ini ada suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, dan suku Pasir. Nah, anak-anak, ada banyak bukan suku bangsa yang ada di Indonesia? Persebaran suku bangsa. Nah, Ibu mau tanya, kamu berasal dari suku apa? Coba, dari pria. Pria berasal dari suku apa? Suku Jawa, Bu. Lalu berikutnya Rahma. Rahma udah hadir belum nih? Sepertinya Rahma belum hadir ya. Oh, sudah hadir. Oke. Ibu mau tanya, Rahma berasal dari suku apa? Suku Jawa, Bu. Suku Jawa berarti sama ya kayak pria. Coba, Ratna berasal dari suku apa? Suku Janda, Bu. Suku Janda itu dari pulau apa ya, Ratna? Bapak saya Sunda, ibu saya Jawa, jadinya suku Janda, Bu. Oh, suku Janda. Berarti ada dua ya, Ratna ya. Jawa dan Sunda. Oke. Betul, Bu. Selanjutnya, Tri Cahyaning Tias berasal dari suku apa? Jawa, Bu. Jawa. Tri Sulis dari suku apa? Jawa, Bu. Jawa. Tri Wahyuni dari suku apa? Campuran, Ibu. Jawa Melayu. Jawa Melayu. Selanjutnya, Safa berasal dari suku apa? Safa, apakah hadir? Sepertinya terkendala sinyal ya. Selanjutnya, Ibu. Sanggita. Sanggita berasal dari suku apa? Jawa Tulen, Bu. Jawa Tulen. Selanjutnya, Shirley. Berasal dari suku apa? Suku Jawa, Bu. Oke, suku Jawa. Salisa berasal dari suku apa? Suku Banjar sama suku Jawa, Bu. Suku Banjar, suku Jawa. Terakhir, anak murid Ibu. Windy berasal dari suku apa? Apakah Windy ada? Sepertinya Windy terkendala sinyal ya, teman-teman. Oke, berarti anak murid Ibu kebanyakan dari... kok saya nggak ditanyain? Oh, Vita ketinggalan ya. Vita berasal dari suku apa? Jawab, Bu. Jawa. Berarti anak murid Ibu kebanyakan dari suku Jawa. Habis itu ada yang dari Banjar. Habis itu ada yang dari Sunda. Benar? Betul, Bu. Kalau Bu Guru dari mana? Bu Guru berasal dari Jawa. Sama kayak anak-anak Ibu semua. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah, dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia, itu ada makanan tradisional. Yang kedua ada pakaian
adat. Yang ketiga ada tari tradisional. Yang keempat ada bahasa daerah. Yang kelima ada alat musik dan rumah adat. Nah, Ibu mau tanya dulu nih sama Ratna. Tadi kan dari Sunda. Makanan tradisional Sunda apa, Ratna? Aduh, apa ya, Bu? Ayo apa? Sayur asem. Sayur asem. Karena mamanya sering masak sayur asem ya, Ratna ya? Iya. Coba Ibu tanya tadi ada yang dari Banjar, Salisa. Tarian tradisional Banjar apa, Salisa? Salisa, apakah terkendala sinyal? Ya, Bu. Sing Bu. Ayo, Salisa tahu nggak tarian tradisional dari Banjar? Tariannya ya, Bu ya, bentar. Namanya kalau nggak salah ada namanya tarian apa ya, Bu ya? Lilin, kayaknya ada deh, Bu. Apa tameng ya, Bu ya? Oke, nanti kalau lupa bisa tanya ya sama mamahnya ya. Iya, Ibu. Oke, kita lanjut ke pembelajarannya ya, anak-anak. Nah, mari kita mengenal keberagaman budaya Indonesia. Kita saksikan videonya bersama-sama ya. Mari kita mengenal lebih dalam apa saja keanekaragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, Padang. Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera dan sekaligus ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Suku asli dari kota Padang biasa disebut dengan suku Minang. Mereka adalah kelompok etnis yang berasal dari kota Padang, Sumatera Barat. Rumah gadang ini salah satu rumah tradisional yang dimiliki oleh suku Minang dan banyak dijumpai di Provinsi Sumatera Barat. Pakaian tersebut merupakan simbol dari pentingnya peran seorang ibu dalam keluarga. Pertama, tari piring. Tari piring ini dimainkan dalam jumlah ganjil antara 3-7 orang. Yang pertama, talempong atau bonang Minang. Yang kedua, gendang atau gendang Minang. Adapun senjata tradisional dari Padang meliputi pertama, rambik. Yang kedua, ari. Kedua, DKI Jakarta. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status tingkat provinsi. Suku Betawi merupakan suku bangsa di Indonesia yang mana penduduknya pada umumnya yang bertempat tinggal di Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Rumah kebaya atau rumah bapang ini merupakan rumah adat Betawi asli yang terinspirasi dari kebaya. Pakaian adat Betawi ini merupakan pakaian hasil perpaduan antara budaya Tionghoa, Arab, dan Barat. Pertama, tari topeng Betawi. Tari topeng Betawi adalah seni hasil gabungan dari seni drama, nyanyian, dan tarian. Pertama, Tanjidor. Kedua, Marawis. Yang pertama, Golok Gobang. Kedua, Pisau Raut. Tiga, Bali. Bali merupakan salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Selain itu, Bali juga dikenal dengan julukan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Bali Aga juga disebut sebagai Bali Pegunungan, di mana sejumlah sukunya terdapat di Desa Trunyan. Angkul-angkul adalah bangunan yang menyerupai gapura yang juga memiliki fungsi sebagai pintu masuk.
Untuk baju safari adalah kemeja pada umumnya dan komplit disertai dengan kerah dan kanci. Kebaya Bali memiliki lengan dan bahu dengan desain terbuka serta dikenakannya juga sebuah sabuk yang pada bagian tengah dada. Tari barong adalah tarian yang berasal dari Bali yang menceritakan tentang perseteruan antara kebijakan yang disimbolkan dengan barong dan kejahatan yang digambarkan dengan sosok raga. Pertama, Tenet Bali. Yang kedua, Rintik Bali. Pertama, Keris Tayuhan. Keempat, Makassar. Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat Indonesia. Istilah Makassara adalah sebuah etnis yang mendiami pesisir selatan Sulawesi. Rumah adat Makassar yang satu ini cukup unik. Pasalnya, rumah yang dibuat oleh masyarakat Makassar ini tidak menggunakan satupun paku, melainkan digantikan oleh besi ataupun kayu. Pakaian adat ini dipadukan dengan celana atau paroksi dan juga kain sarung atau lipa garusuk serta tutup kepalanya yakni berupa songkok. Pada baju bodo ini ciri khasnya yaitu berbentuk segi empat dan memiliki lengan yang pendek yakni setengah atas dari bagian siku lengan. Tari Pakarena atau tari kipas merupakan ekspresi kesenian suku Makassar yang telah mentradisi di kalangan masyarakat Goa. Yang pertama, Ana Bacing. Pertama, Badik. Yang kelima, Ambon. Saat ini merupakan letak kota Ambon, ibu kota dari Provinsi Maluku. Kebanyakan pada suku ini menganut kepercayaan agama Kristen Protestan dan Islam. Rumah tersebut berbentuk panggung dan dikelilingi oleh serambi. Baju cele ini biasanya dikombinasikan dengan sarung yang warnanya tidak terlalu jauh berbeda, harus seimbang dan serasi. Cakalele atau tarian perang ini biasanya dibawakan secara ramai-ramai. Yang pertama, Dahuri. Pertama, Parang Salawaku. Oke, tadi kan kita sudah saksikan bersama-sama keberagaman budaya dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Coba Ibu mau minta sebutkan kembali keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Coba Salisa. Ya, Bu. Coba sebutkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia, ada apa aja? Keberagaman yang ada di Indonesia. Ya. Apa, Bu? Ayo, selain agamanya. Oh, bahasa. Ya, pinter. Makanan. Makanan tradisional. Pakaian daerah. Daerah. Alat musik. Alat musik tradisional. Sama ada tarian, Bu. Tarian tradisional. Pinter. Nah, karena tadi anak murid Ibu sudah mempelajari mengenai keberagaman yang ada di Indonesia, selanjutnya Ibu akan mengirim lembar kerja peserta didik yang akan Ibu kirimkan lewat WhatsApp grup ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Mari kita Nah, sudah dibuka lembar kerja peserta didiknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke.
Sudah dibuka, nanti akan muncul fotonya Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Ibu juga sudah membagi menjadi 4 grup. Satu grupnya berisikan 3 orang. Nanti hasil diskusi kelompoknya akan dipresentasikan ya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Cukup? Tidak cukup. Cukup, ayo. Cukup. Tidak cukup, Bu. Kan dikerjainnya bertiga. Nanti dibagi siapa yang nyari keragaman rumah adat, makanan, tari tradisional, seperti yang ada di identifikasi. Disuruhnya mengidentifikasi apa, nanti dibagi ya. Cukup 20 menit ya anak-anak Ibu. 30 menit, Bu. Ya udah 30 menit dari sekarang ya. Oke? Iya, Bu. Siap. Oke, selamat mengerjakan. Apakah sudah selesai anak-anak? Sebentar, Bu. Belum. 5 menit lagi ya waktunya ya. Belum, Ibu. Nah. Sudah selesai? Gimana anak-anak Ibu? Apakah ada kesulitan dalam Sudah, Ibu. kerjanya? Sudah selesai? Sudah. Nah, kelompoknya Windy sudah selesai. Sudah selesai ya? Oke, kalau udah selesai kita akan bahas lembar kerja teman-teman yang sudah didiskusikan bersama. Dari kelompok 1 bisa diwakilkan untuk mempresentasikan Pak Sami. Coba Windy, perwakilan kelompok 1. Pak Sami ya, Bu? Iya, Pak Sami. Iya, untuk pasal tadi sudah tertulis Pak Sami itu dari Maluku. Nah, bahasa yang digunakan Pak Sami itu ada bahasa Alune, Banda, Ambalahu, Pasilulu, Balkewan, sama Barakai. Nah, makanan khas dari Maluku itu ada papeda. Lalu alat musik itu ada ukulele, lalu ada arababu, idiokardo. Nah, nama pakaian daerah dari Maluku itu baju cele.
Lalu tariannya ada tari hula-hula sama tari pukul sagu. Nah, kebiasaan dari daerah Pak Sami Maluku itu suka bercanda, terus memasak dan bernyanyi. Seperti itu Bu dari kelompok 1. Wah, pinter untuk kelompok 1 dan teman-teman kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, lanjut ke kelompok 2 yang akan mempresentasikan Pak Encep. Kepada kelompok 2 perwakilannya Mbak Trisulis. Apa Triwahyuni, ayo. Perwakilan kelompok 2. Saya saja, Bu. Oke, Triwahyuni. Ini Pak Encep apa Encep ya, Bu, kalau kayak gini tuh? Pak Encep. 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 Oke, ya Ibu, baik, terima kasih. Pak Encep ini asalnya dari Sunda. Nah, bisa dilihat dari kayak ikat kepalanya, kayak gitu terlihat kalau dari Sunda. Terus bahasanya berarti juga bahasa Sunda. Terus untuk makanan itu ada karedok, nasi timbel sama lotek. Untuk alat musiknya itu Bu yang dari bambu, kayaknya angklung namanya. Terus ada kecapi, calung sama kariding. Untuk pakaian daerahnya ada kebaya Sunda. Tarinya ini yang saya tahu cuman tari jaipong. Terus untuk kebiasaannya untuk apa ya, kalau ngomong itu pelafalan huruf F sering dibaca P. Sama sering menambah kata teh dan mah. Itu Ibu. Pinter untuk kelompok 2. Beri give applause kepada kelompok 2, teman-teman. Oke, selanjutnya ke kelompok 3 yang akan mempresentasikan Pak Made. Kepada Rahma, bisa Rahma dipresentasikan perwakilan kelompoknya? Rahma atau Sanggita? Rahma, Bu. Rahma dari tadi belum muncul. Ayo, Rahma. Sepertinya Rahma terkendala sinyal. Udah saya aja, Bu. Sanggita, ayo. Oke, Pak Made ya, Bu? Iya. Pak Made berasal dari Bali. Bahasa yang digunakan Pak Made yaitu bahasa Sasak dan bahasa Bali. Makanan khasnya dari Bali ada babi guling, bubur mengbuh, dan serombotan. Kemudian alat musik dari Bali itu ada preret Bali, suling, rindik, dan gerantang. Kemudian pakaian daerah dari Bali itu pakaian daerahnya baju safari dan kebaya Bali. Kemudian selanjutnya tarian daerah dari Bali itu ada tari kecak dan tari pendet. Kemudian kebiasaan masyarakat Bali itu murah senyum, tamu adalah raja, jago berbahasa Inggris, menjunjung tinggi adat dan budaya. Sudah, Bu. Ya, terima kasih kepada
Kelompok 3, kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Kelompok terakhir, untuk mempresentasikan Pak Udin, bisa diwakilkan oleh Shirley. Ya, Bu. Oke, Shirley bisa diwakilkan teman-teman kelompok 4 ya, buat mempresentasikan Pak Udin. Ya. Pak Udin berasal dari Betawi. Terus bahasanya Melayu dan Betawi. Makanan khasnya nasi uduk, semur, jengkol, lontong sayur. Alat musiknya tehyan, tanjidor. Pakaian daerahnya dandanan care haji dan dandanan care none. Tariannya ada tari Lenggo Jingke, tari Nandak Ganjen, dan tari Cokek. Kebiasaannya gaya bicara ceplas-ceplos, tidak suka merantau, dan jago pencaksilat. Itu Bu, sudah. Bagus kelompok 4. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4 teman-teman. Nah, karena ada 4 kelompok dan yang terakhir Pak Nur, karena tadi kelompok 3, waktu Ibu panggil perwakilannya tidak ada, Pak Nur kelompok 3 ya, apakah kelompok 3 bisa mempresentasikan Pak Nur? Siap, Bu. Ya, Pria atau Rahma? Tadi Sanggita sudah. Rahma, Bu, Rahma. Ayo Rahma. Bu. Ayo Rahma presentasikan Pak Nur. Berasal dari Hari ini guru bahasa Indonesia itu bilang gini, ada 2 tipe capek. Capek pertama itu gimana Bu? Mempresentasikan Pak Nur. Suaranya Yuni dengerin musik. Bu. Atau mungkin bisa diwakilkan oleh Mbak Pria kalau Rahma terkendala sinyal. Ayo Pria, dibantu. Iya, Pak Nur kan Bu? Iya Pak Nur. Yuk Rahma. Suara saya masuk gak Bu? Sekarang sudah jelas. Bu, suara saya masuk gak? Dari tadi saya ngomong loh Bu. Masuk Rahma. Masuk. Ya, ini Pak Nur berasal dari suku Jawa. Pak Nur menggunakan bahasa Jawa. Makanan khas dari Jawa itu garang asem, betok, gudeg, mie letek, dan tahu petis. Alat musik dari Jawa itu ada gambang, bonang, kendang, saron, dan lain-lain. Kemudian pakaian daerah dari Jawa itu baju Jawi jangkep dan kebaya. Tarian khas dari Jawa yaitu tari gambyong, tari gambir anom, dan tari prawiraguna. Kebiasaan dari suku Jawa itu terkenal pemalu, sungkan, tapi suka menyapa, dan menjaga sopan santun. Sudah Bu. Ya, terima kasih Rahma. Dan kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 teman-teman.
Oke, anak-anak Ibu sudah pinter mengidentifikasikan keberagaman yang ada di lembar kerja peserta didik. Berikutnya, Ibu akan memberikan tugas individu ya. Ya. Ayo, kenapa, Vita? Bina kelompok, Bu, bisa sambil main. Ayo, tadi kan sudah kelompoknya, sekarang individu ya. Tadi kan teman-teman dan semua sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik mengenai keberagaman budaya. Nah, walaupun mereka berbeda suku bangsa, mereka itu bisa hidup berdampingan dengan baik. Nah, berkaitan itu, tugas individunya, anak-anak bisa menuliskan sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan, dan sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Yang dimana tugas individu ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas individu? Harus dibuat tabel seperti itu, Bu. Iya, biar lebih paham. Dikirim lewat apa? Dicatat di buku catatannya, nanti akan Ibu tagih di pertemuan berikutnya ya, Windy. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, karena belum ada, terakhir Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada anak-anak Ibu agar Ibu tahu anak-anak Ibu sudah paham materi pembelajaran hari ini atau belum. Link soal evaluasi Ibu share di WhatsApp grup ya anak-anak. Bisa dikerjakan sampai besok pagi. Oke, udah Ibu kirim ya. Oke, pembelajaran hari ini sampai ini aja anak-anak. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum ditutup, karena tadi pria yang memimpin doa, sekarang bisa Ratna yang mimpin doa penutup. Bisa, Bu. Ayo Ratna dipimpin teman-teman. Mari teman-teman sebelum kita pulang dan menyelesaikan pembelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa tidak pernah usai. Terima kasih Ratna yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Cukup sekian dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.